datang di tempat sini sudah mempersiapkan hati kita, pikiran kita, tubuh jiwa raga kita untuk berjumpa dengan hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Mari saya undang kita berdiri. Kita mau satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga mengikuti Engkau Bapa. Kami bangga menjadi umat pilihan-Mu. Kami mau datang Tuhan membawa tubuh jiwa kami, roh kami Tuhan, hati kami, pikiran kami untuk menyembah dan memuji Engkau Bapa. Lingkupi setiap kami Tuhan. Naungi kami dengan hadirat-Mu. Biarkan pagi hari ini Bapa, kami menerima urapan daripada-Mu. Kau jamah setiap hati yang rindu kepadamu Tuhan. Berkat ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam nama Tuhan Yesus. Satu nama yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami jemaat-Mu siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang rindu untuk lebih lagi memuliakan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Saya persilakan jemaat Tuhan duduk kembali. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Percaya Tuhan, Kau yang akan membukakan jalan buat hadapi persoalan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan
ada di sana, melihat setiap hati kami. Dan kami hanya mau berseru, memanggil namamu yang berkuasa itu. Katakan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. mari jemaat Tuhan saja serukan. Panggil nama yang berkuasa itu. Nama yang ajaib. Nama yang penuh urapan. Yes, serukan, panggil dan rindu. Yes, namamu Bapa yang kami perlukan. Amin. Yes, hanya Engkau yang sanggup memberikan kami pengharapan dan kepastian, Tuhan. Nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan yes, jemaat Tuhan, mari saudara kita bangkit berdiri sambil lebih sungguh-sungguh angkat tanganmu dan serukan nama yang berkuasa ini. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku
Kita merenungkan betapa sungguh ajaib nama Yesus itu. Setiap kita berseru kepadanya, Dia selalu memberikan jalan yang keluar tepat pada waktunya menolong kita. Renungkan kebaikan Tuhan itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Sungguh Kau sungguh baik Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tahu setiap hati kami, setiap apa yang kami alami Bapa. Kami hanya mampu memandang Engkau. Kami tahu kami mampu, kami kuat bersama dengan Engkau Tuhan. Persoalan apapun itu, seberat apapun, saat kami bilang tak ada jalan keluar, tapi kami yakin percaya Yesus yang memberikan jawaban dan jalan keluar itu. Haleluya. Mari serukan, mari serukan jemaat Tuhan Yesus. Yesus, kami membutuhkan-Mu, kami memerlukan-Mu Tuhan. Kami perlukan, kami tak dapat berjalan tanpa bersama-Mu Tuhan. Ya lama ya nak kasih kata kau ya lama ya lama ya lama kasih kata kata lama ya lama.
Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita memanggil nama yang berkuasa itu. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Yes. Kami percaya Bapa, Kau yang memberikan kami pengharapan. Sekali lagi katakan, hanya nama. Yes. Amin. Amin. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus berikan ku Lebih sungguh-sungguh lagi sambil mengangkat tanganmu. hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama namaku Yesus, hanya nama Yesus berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, amin. Hanya namamu yang berkuasa Yesus, berikan Hanya nama-Mu yang memberikan kami jaminan kepastian. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, hanya nama Yesus berikan ku kepastian. berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Puji nama, haleluya. Kami tahu Tuhan, Engkau berdaulat di atas pujian kami Tuhan Yesus. Dan hari ini kami mau lebih lagi bersuka di dalam Tuhan. Sebab kami telah alami kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap meninggikan Engkau. Haleluya. Jemaat Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom. Shalom. Saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita pagi hari ini. Amin. Yes, Mari amin. coba lihat samping kiri kanannya dan berikan salam yang terbaik. Kita akan memuji Tuhan. Saya percaya sepanjang minggu ini kita alami penyertaan Tuhan. Amin. Kita menjadikan Tuhan segalanya dalam hidup kita. Mari sama-sama tepuk tangan. Sama-sama katakan. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Katakan. Dialah segalanya, Dia bagiku. Jemaat Tuhan saja, nyanyikan. Dialah. Amin. Amin. Mari dengan iman katakan, Dialah segalanya. Mari sama-sama lambaikan tangan buat Tuhan kita. Seperti air madu dari batu
penyertaan Tuhan itu disertai bagi kita, dan apabila kita jatuh sekalipun, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sampai Amin. tergeletak. Amin. Amin. Tuhan selalu baik bagi kita. Dia selalu mempesona hidup kita. Haleluya. Mari tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan yang dahsyat. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna.
nafas Allah. Apakah makna dari Alkitab diilhamkan oleh Allah? Walaupun Allah memakai berbagai macam latar belakang penulis, namun Allah lah yang menginspirasi setiap kata dari tulisan mereka. Demikian pembacaan katekismus kita. Mari jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang membawa anak kecil, mungkin boleh dibawa ke lantai dasar dan akan dilayani oleh guru sekolah minggu. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Jadikan kami tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi firman-Mu. Haleluya. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita angkat pujian dengan kesungguhan. Sama-sama katakan, Engkaulah jalan yang sempurna. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Bagaikan dalamnya samudra,
pengakuan jemaat-Mu Tuhan. Begitu dalamnya pertolongan-Mu, begitu luasnya Tuhan kasih-Mu Bapa. Amin. Yes, amin. Katakan sekali lagi jemaat Tuhan, betapa dalamnya kasih-Mu Bapa. Yesus. Amin, amin. Mari saya undang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Sama-sama katakan sambil mengangkat tanganmu. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Sekali lagi jemaat Tuhan dengan kesungguhan hati, angkat tanganmu serukan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, Benar Tuhan, kasih dan kebaikan-Mu Tuhan sangat luas, tidak terukur Tuhan. Pagi hari ini, setiap kami yang hadir, kami percaya kami membawa hati kami yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Setiap kami yang hadir pagi hari ini adalah orang-orang yang siap menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang akan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Roh Kudus yang akan menuntun setiap kami. Engkau yang memegang tangan kami. Sehingga setiap langkah kami ada di dalam penyertaan pemandangan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu bersama-sama. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Dan biarlah Tuhan firman-Mu menjadi jawaban di dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Di dalam kondisi apapun kami pagi hari ini kami percaya kami ada di dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami.
Kami yang lemah, kami pulang membawa pengharapan yang baru. Kami yang dalam berbagai macam tantangan hidup, kami pulang membawa pengharapan, kekuatan, jalan keluar yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Urapi kami, urapi setiap kami hamba-hambamu Tuhan. Urapi para pelayanmu dan kami jemaatmu Tuhan. Biarlah Engkau berbicara bagi setiap kami pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap pagi hari ini. Mari Tuhan, Roh Kudus Engkau berbicara bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus. Tuhan, hamba-Mu hanya terbatas, tapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau pakai kami, Engkau pakai hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap menerima berkat Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Ya, terima kasih buat tim worship. Ya, shalom jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Haleluya. Saudara, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang setiap hari kita hadapi, saudara. Kita dari pusat dikasih tema tentang kesabaran. Wih, saudara. Siapa yang sabar di sini, saudara? Boleh angkat tangan. Ada yang sabar? Yakin, saudara. Yakin karena ada Tuhan bersama kita. Amin. Ya, saudara, waktu saya dapat dikasih Pak Pastor Esra, Miss bawa ini, saya langsung puji Tuhan. Saya langsung bertahu, wow, ya, karena ini sesuatu yang setiap saya hadapi, apalagi saya pelayanan sebagai seorang guru, ini saudara, luar biasa, saudara, ya kan? Nah, coba kasih tahu kiri kanan, sabar. Enak ya, bilang sabar, oke. Ya, sabar tidak seindah kita ucapkan saat kita mengalaminya. Saat kita alami sudah rasa nano-nano, betul ya? Oke, saudara, kita buka, mengembangkan kesabaran, ya, mengembangkan kesabaran, sabar. Oke, kita buka dulu saudara di dalam Yakobus pasal yang kelima. Yakobus, surat Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Oke, jemaat Tuhan, saya boleh bangkit berdiri bersama-sama, kita akan baca ayat ini. Berganti-gantian, saya akan baca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang ke-8, selanjutnya dan ayat yang ke-11 kita akan baca bersama-sama. Oke, Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-7 sampai yang ke-11 yang ke-7. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menanti hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. 2, 3. Ke-9, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. 2, 3. Sama-sama. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh kasih, belas kasihan. Terima kasih, puji Tuhan, silakan duduk. Nah, saudara, berbicara tentang sabar, ya. Kalau sabar di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32 dikatakan orang sabar melebihi pahlawan. Ya, saya coba baca-baca di ayat yang terjemahan yang lain. Kalau kebetulan di dalam ada bahasa Inggrisnya, saudara, kalau di bahasa Inggris itu lebih kepada lambat marah. Kalau di dalam
King James itu he that is slow to anger is better than is the mighty. Jadi dia orang yang lambat marah itu lebih dari orang yang punya kekuatan, ya, orang yang perkasa. Kalau di dalam ada lagi satu yang sangat menarik buat saya di dalam Jewish Bible, he who controls his temper is better than our hero. Jadi dia menceritakan bahwa orang yang bisa mengendalikan amarah, ya, dia lebih dari orang yang menang, seorang pahlawan yang menang dalam berperang. Jadi sebenarnya kesabaran ini lebih kepada orang yang lambat marah, orang yang sabar. Kalau kita lihat dari arti dari bahasa Indonesia, lebih dia katakan bahwa sabar itu tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, tabah. Ya, sabar itu kalau dilihat belajar dari kamus itu diambil dari bahasa Arab asharu, ya, dengan yang berarti menahan diri dari keluh kesah. Ya, dan tekun ini berbicara tentang sikap hati. Sabar, ya, sabar berbicara tentang sikap hati. Sabar tidak bisa dipisahkan dari tekun. Orang yang sabar pasti tekun, orang yang tekun pasti sabar. Ya, tidak ada orang sabar baru tidak ada, saudara. Tidak ada orang tekun baru cepat, tidak ada. Ya, orang tekun pasti dia sabar, orang sabar ya pasti dia tekun. Ya. Nah, saudara, sabar itu sifatnya, tekun itu sesuatu yang dilakukan. Nah, kalau kita lihat dari artinya saja, berarti sabar itu kira-kira ada batasnya enggak? Ada orang bilang ini, saya sudah habis kesabaran saya ini, berarti dia nggak sabar sebenarnya. Iya kan? Sabar itu tidak ada batasnya. Karena dari artinya saudara tahan, tidak ada keluh kesah, menahan diri. Berarti tidak ada batasnya, ya kan? Jadi sekalipun orang bilang kesabaranku setipis tisu dibagi lagi, ya kan? Waduh, tidak ada, berarti memang pada dasarnya tidak sabar, begitu kan? Nah, kesabaran itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Sehingga dikatakan dalam ayat 7, karena itu saudara-saudara bersabarlah kamu. Ya, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Kapan sih Tuhan datang? Dari saya masih kecil saya selalu mendengar Tuhan mau datang. Sampai sekarang belum datang-datang. Kapan? Kita tidak tahu. Bagaimana caranya? Kita tetap harus sabar. Menantikan, sabar menantikan janji Tuhan. Kesabaran itu sesuatu yang kelihatannya gampang, tetapi itu menentukan hidup kita ke depannya. Ya, ada banyak penyesalan karena tidak sabar. Ya. Tidak sabar, akhirnya dia menyesal. Jadi harus sabar. Kita lihat ada tokoh dalam Alkitab yang luar biasa. Karena ketidaksabarannya akan janji Tuhan. Membuat dunia semakin berwarna. Siapa? Abraham. Karena tidak sabarnya saudara menunggu janji Tuhan, dia mendapatkan anak. Dia dengar istri tersayang. Kita ini sudah tua. Ada loh. Budaknya kita ini, hambaku ini, ambil aja. Sama aja anakmu kok. Nanti anakku juga. Kelihatannya tidak masalah. Tetapi itu jadi masalah besar. Karena tidak sabar. Ada lagi saudara. Musa. Karena tidak sabar. Dia tidak masuk dalam tanah perjanjian. Ya, saking keselnya melihat tegar tengkuknya bangsa Israel. Dia marah, akhirnya tidak masuk dalam tanah perjanjian. Dia hanya lihat dari jauh. Saudara, ternyata di dalam kehidupan kita kesabaran itu sangat penting. Katakan, sabar itu penting. Katakan kanan, sabar ya.
sabar-sabarin saudara. Wih, sabar-sabarin ya. Jadi saudara, kenapa Yakobus ini sangat mengatakan bahwa untuk menanti kedatangan Tuhan, menanti janji Tuhan, ada hal yang menarik. Dia memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang petani. Yang pertama saudara, bagaimana kita mengembangkan kesabaran kita dalam hidup ini. Kita belajar dari seorang petani. Kita belajar dari seorang petani. Ada di sini yang orang tuanya petani? Saya, saudara. Jadi kalau saya lihat ini petani, saya tahu petani kalau mau bertani tidak asal-asalan. Tidak seperti kita yang anak kuliah. Maaf ya anak kuliah ya, saya sudah lewati juga ya. Jadi mau ujian besok ini malam, sistem SKS. Sekejar kebut semalam gitu, baca, sampai di kampus hilang semua saudara. Ya kan? Petani tidak begitu. Besok menanam, siapkan ini malam, besok baru ini bertanam. Tidak saudara, dia persiapkan jauh-jauh hari. Saya lihat dia cari benih yang paling bagus, padi paling bagus. Sudah ada saudara, baru dia membajak. Setelah dibajak panjang sekali perjalanan. Membajak, habis itu dirapikan, disemai, ditabur lagi. Saat dia tumbuh saudara, paling menarik, sudah tumbuh, dicabut lagi saudara. Dicabut, dibersihkan lagi, habis itu disusun lagi satu-satu sampai rapi. Gitu. Setelah disusun rapi-rapi saudara, bukan ditinggal. Diapain lagi saudara? Dirawat. Sudah naik lagi, disemprot lagi, sudah berbuah, tidak ditinggal. Ditinggalnya sudah berbuah, saya tidur-tidur. Tidak saudara. Dia tunggui saudara, kalau sudah ada buahnya ditunggui supaya tidak dimakan sama hama, tidak dimakan sama burung saudara, burung pipit saudara. Ditungguin, betul-betul dia rawat, banyak proses, panjang prosesnya saudara. Belum kalau terjadi ada bencana, ada hamanya, dimakan tikus apanya saudara, dia berusaha bagaimana caranya. Sampai pada titik dia panen. Saat panen pun dia harus masih mengelola lagi. Sampai kita bisa hidup hari ini makan nasi. Betul ya? Itu pengorbanan seorang petani, kita bisa makan hari ini. Makan nasi hari ini. Ya, ada yang makan keju di sini? Nggak ada yang masih nasi kan? Jadi itu hal yang sangat menarik bahwa seorang petani di dalam hidupnya tidak ada keluh kesah. Tidak ada putus asa saat dia bilang, aduh sudah capek, sudah deh. Nggak ada saudara, kenapa? Dia melihat hasilnya nanti di sana, padi dia akan panen. Saat dia melihat panennya sudah bagus, ada kepuasan tersendiri. Dari sebuah penantian yang panjang. Ya, petani. Nah di dalam kehidupan kita kenapa diajar saudara? Karena petani ini saudara tidak pernah bosan-bosan. Dia tidak bilang gini, aduh lamanya ini padi, saya langsung cabut deh, saya ganti ubi saja deh. Tidak saudara, dia akan tunggu sampai itu selesai berbuah itu padi. Dia tidak pernah ganti tanaman itu di tengah-tengah, tidak ada saudara. Mau berhasil atau tidak, mau bagus hasil atau tidak, dia akan tunggu sampai hasil. Itu adalah petani. Ya, berbeda kalau kita di kantor, betul tidak ya? Bosnya kita kali saya resign, saya cari pekerjaan yang baru. Makanya kita tidak diberikan contoh orang yang kantoran, betul ya? Petani, kenapa petani tidak pernah didengar, petani setengah perjalanan dia ganti. Tidak ada saudara, dia selesaikan itu saudara. Sampai menikmati hasilnya. Mereka tekun, itu adalah seorang petani. Tekun saudara. Katakan sama-sama, saya belajar tekun. Oke, tekun. Ya, seorang petani dia sangat tekun. Saudara kita buka dulu di dalam, buka sama-sama dulu di dalam firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-7 tadi, kata kita meneladani. Di dalam Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-3 dan ke-4. Di sana kita akan belajar. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan
itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, kesabaran dibuktikan dengan ketekunan, dan ketekunan itu saudara memberikan hasil. Orang yang tekun pasti menikmati hasil. Amin, setuju ya? Orang yang tekun pasti menikmati hasil. Mungkin lambat kelihatannya, tetapi pasti dia menikmati hasil dari ketekunannya itu saudara. Nah, ada yang sangat menarik dari tentang kesabaran. Dunia sangat menghargai hasil, betul ya? Dia menjadi juara, dapat trofi. Dia menang sesuatu langsung terkenal. Itu dunia. Alkitab mengajar kita bagaimana caranya. Hal yang paling menarik adalah Tuhan tidak terlalu memperhatikan hasil. Tetapi dia memperhatikan proses di dalam kehidupan manusia. Setuju? Setuju? Tuhan sangat tertarik dengan proses. Karena di dalam proses ini saudara, kita akan belajar banyak hal. Kita akan belajar bergantung kepada Tuhan. Di dalam proses kita akan belajar mengenal siapa Tuhan kita. Karena proses. Makanya Tuhan mengatakan dia selalu menyukai namanya relationship, hubungan. Di mana kita mendapatkan hubungan? Di hasil? No, saudara, tidak. Saat kita berproses, hubungan itu akan terbangun dengan sendirinya. Betul ya? Betul ya? Setuju ya? Bahwa Tuhan sangat menarik, sangat tertarik dengan proses kehidupan saya dan saudara. Bagaimana proses kehidupan saya saudara? Smooth, sangat nyaman? Atau proses saudara naik turun? Saudara, seperti apapun proses itu saudara, itu sangat menarik di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sedang menunggu kita, kapan kita berseru kepada Dia. Itu adalah kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi saudara, biarlah di dalam kehidupan kita, di dalam Roma 5 ayat yang 4 sampai 5 dikatakan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kenapa? Pengharapan di dalam Tuhan itu pasti ya dan amin. Ya, pengharapan itu muncul karena kita sudah punya iman. Karena kita sudah percaya Yesus. Makanya tidak pernah mengecewakan. Orang yang tidak punya iman pasti tidak punya pengharapan. Pasti tidak. Tetapi karena kita punya iman, ada Yesus dalam diri kita, kita punya pengharapan itu. Dan pengharapan itu wujudnya adalah kesabaran, ketekunan di dalam menjalani kehidupan kita. Sama-sama katakan amin. Amin. Jadi saudara, kalau hari ini ada yang pulang gereja, ada yang bikin gak sabar, Tuhan lagi latih. Saya berharap ini semua selesai dan saya akan buktikannya saudara. Amin. Amin. Karena saudara, minggu ini mungkin karena sudah terini di pikiran saya kesabaran. Jadi minggu ini betul-betul Tuhan, sampai ada satu kelas, satu hari, 2 hari yang lalu. Betul-betul kelas, gemes sampai saya tinggal itu gelas saudara. Saya minta guru yang lain, ganti dulu saya. Saking, jadi saya pikir daripada ini, saya tinggal, saya keluar, oke, I stop, I go out. Saya keluar, saya suruh orang Filipina, ganti saya dulu. Saya mau minum, saya mau istirahat dulu setengah jam. Saking melatih kesabaran. Ya. Semalam juga saudara saya sudah siapkan slide, tiba-tiba, saudara tidak jadi, hang saudara. Saya pikir, terima kasih Tuhan. Tidak menghalangi firman Tuhan hal yang demikian. Ya, setiap tantangan kadang-kadang tanpa kita sadari itu kita alami dan kita jalani dan kita bilang, iya saya dilatih kesabaran. Ya, saya dilatih, kita tidak meledak saudara. Karena apa? Saat kita melayani amarah kita saudara akan terjadi penyesalan di belakang.
Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa siapa yang mengontrol amarah, mengontrol tempernya kita, emosinya kita, lambat marah, maka itu menjadi sesuatu yang latihan yang luar biasa, lebih daripada pahlawan, lebih daripada seorang tentara, saudara. Tentara saja kadang-kadang emosinya tidak bisa terkendali, betul ya, ada Pak tentara di sini ya, mohon maaf ya. Tentara saja, udah bilang pahlawan, kadang-kadang tidak bisa mengendalikan emosinya, betul ya? Karena sebenarnya diri kita ini adalah musuh terbesar dan itu harus dikendalikan. Iya kan? Jadi saudara, di dalam kehidupan mari kita belajar bahwa kesabaran itu sangat penting dan kita belajar dari seorang petani bahwa di dalam menikmati hasil ada proses yang dilewati, proses yang panjang, mungkin ada kegagalan di sana, ada sesuatu yang terjadi di luar dari prediksi kita. Itu tidak membuat kita putus asa sehingga kita kecewa, tetapi karena kesabaran ini membuat kita tetap bertekun melakukan sesuatu yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Sehingga saat kita menanti kedatangan Tuhan, menanti janji Tuhan terjadi dalam diri kita, tergenapi dalam hidup kita, tidak perlu mengeluh. Tidak perlu mengganti channel, saudara. Ya, mengganti channel dalam artian, oh karena tidak dijawab doaku, saya seperti Abraham ganti channel, saudara. Wish, ada rencana cadangan, tidak ada, saudara. Ya, jangan. Jangan pernah menggunakan rancangan cadangan untuk menolong Tuhan. Jalani prosesnya. Karena Tuhan sangat tertarik pada proses kehidupan kita. Di dalam proses kita belajar berkomunikasi dengan Tuhan. Di dalam proses kita belajar mengandalkan Tuhan. Di dalam proses kita akan melihat pekerjaan dan tangan Tuhan akan terlaksana. Amin. Jadi jangan minta yang instan. Ya memang enak, yang instan itu enak sekali. Siapa yang tidak bilang tidak enak? Setuju ya? Yang instan pasti enak, betul ya? Karena nggak sehat, makanya enak, saudara. Mie instan pasti enak, tapi tidak sehat. Semua yang instan pasti nggak sehat. Dan petani yang berhasil tidak ada yang instan, saudara. Apapun, mau tanam kopi, mau tanam cengkeh, semua tidak ada yang instan. Selalu ada butuh proses. Tapi saat dia berhasil luar biasa, panjang dan bagus. Pisang, saudara, menikmati pisang yang diperem, apa itu namanya diperem? Dipaksa matang, ya diperem ya benar ya. Diperem dengan pisang yang matang pada waktunya itu berbeda. Sekalipun sama-sama pisang, saudara, sama-sama bisa dimakan. Tapi pasti rasanya beda. Lebih manis ya, lebih enak, lebih manis, lebih empuk yang matang sesuai waktunya. Bukannya diperem mungkin lembek tapi tidak seenak yang asli. Jadi hidup kita, kalau kita mau semua yang instan, percaya saudara, tidak akan bagus hasilnya. Tapi jalani proses itu maka hasilnya pasti mempermuliakan Tuhan. Amin. Jadi itu yang pertama saudara, bahwa kesabaran butuh proses dalam hidup kita. Yang kedua saudara, di dalam ayat yang pembacaan kita pagi hari ini, yang kedua untuk mengembangkan kesabaran kita. Penulis memberikan lagi contoh satu saudara, yaitu yang kedua, contoh yang pertama tadi tentang seorang petani. Yang kedua saudara, sebelum kita masuk yang petani, kedua mencontoh nabi. Saudara, orang yang terbentuk dengan kemudahan tidak mudah menerima tantangan, betul ya? Tidak mudah menerima tantangan. Tetapi orang yang sudah terbiasa dalam tantangan, sudah terbiasa hidup di dalam persoalan, sudah terbiasa hidup di dalam berbagai macam musim kehidupan, badai dia bisa hadapi, dia tidak akan mudah menyerah. Tidak usah jauh-jauh. Orang yang lahir di kota, kita bawa ke kampung saudara, tidak lama di sana dia akan minta pulang. Tetapi orang kampung dibawa ke kota, dia akan senang. Wow, luar biasa. Wow, begini ya. Dia akan menikmati, dia akan melihat sesuatu yang berbeda. Tetapi orang yang di kota bawa ke kampung, aduh dia langsung ngomel-ngomel saudara. Ya apa ya? Ya pasti.
Karena apa? Di kota, di kampung tidak ada yang instan. Dia harus masak, dia harus cari ini. Di kota semua instan, enak sekali saudara. Jadi itu sebuah contoh yang paling simpel di dalam kehidupan kita. Bahwa orang yang di desa terbiasa bekerja keras, dibawa ke kota saudara tidak akan susah, dia akan lebih, oh iya bisa istirahat. Tetapi orang yang biasa malas-malas suruh bekerja pasti merasa berat sekali. Karena apa? Terbiasa, mudah. Jadi mari kita pagi hari ini jangan memanjakan diri kita. Jangan manjakan iman kita, masalah sedikit langsung, Tuhan tidak bisa begini. Tapi biarlah kita buat diri kita kuat. Supaya apa? Apapun masalah di depan tidak akan membuat kita kecewa dengan Tuhan. Amin. Amin. Orang mengatakan kalau kita sudah melalui badai, gerimis pun tidak akan membuat kita masuk angin. Betul ya? Karena kita sudah lewati badai kok. Pasti kita melewatinya. Ada sebuah peristiwa. Kalau kita baca tentang kejadian yang di Amerika saudara. Satu kota terbakar tetapi hanya sedikit korban jiwa. Betul ya? Karena mereka terlatih. Ada di berbagai musim. Bagaimana kalau terjadi badai begini. Mereka sudah terlatih bagaimana menyelamatkan diri. Prosesnya ini. Ada pengalaman-pengalaman di sana. Sehingga tidak terlalu banyak korban. Kita saudara, baru kebakaran sedikit semua, lebih banyak yang ini. Karena paniknya lebih duluan, tidak bisa menyelamatkan diri. Itu sebuah contoh kehidupan yang simple. Bahwa kalau kita terlatih dalam sebuah kondisi yang sulit, yang tantangannya berat, apa semuanya. Saat kita keluar, kita menghadapi persoalan itu hal yang biasa. Tidak perlu lagi keringat dingin saudara. Kenapa? Saya sudah pernah lewati. Sama halnya dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, punya pengalaman dengan Tuhan. Saat engkau mengalami persoalan, engkau tidak perlu khawatir karena engkau sudah pernah melihat perbuatan Tuhan. Engkau pernah mengalami Tuhan. Maka tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir. Karena apa? Ada pengalaman kita dengan Tuhan. Amin. Makanya kita miliki pengalaman dengan Tuhan. Miliki dalam proses itu kita punya hubungan dengan Tuhan. Kalau belum ada pengalaman dengan Tuhan, minta sama Tuhan. Tuhan saya punya pengalaman. Saya pengen ada rasakan pengalaman dengan Tuhan. Oke, yang kedua saudara. Di dalam ayat yang ke-10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Saudara kita mengenal kekristenan, mengenal Kristus. Bukan hanya datang sekejap dalam sekejap, tetapi ada pengorbanan para misioner yang memperkenalkan Tuhan sehingga kita bisa mengenal Tuhan. Betul ya? Memperkenalkan Tuhan ke daerah ini, orang datang sehingga kita bisa mengenal keselamatan. Itulah sebuah pengorbanan, kesabaran. Mereka ditolak. Tidak usah di Indonesia saudara. Bangsa Israel sendiri menolak banyak nabi yang dikirim Tuhan. Ditolak. Bahkan ada nabi Yeremia, saudara. Kalau baca Yeremia, dikasih julukan nabi peratap. Karena dalam masa pelayanannya dia tidak satupun umat Tuhan yang bertobat. Itu Yeremia. Dia selalu meratap akan bagaimana bangsa umat Israel, umat Tuhan waktu itu. Dan satupun tidak ada yang bertobat. Tidak masalah. Yang penting dia sabar. Tuhan kirim. Ada lagi satu saudara, Hosea. Ada nabi kecil, salah satu nabi kecil. Dalam Alkitab. Dalam pelayanannya dia menikahi, disuruh menikah dengan perempuan yang tidak benar. Sudah menikah saudara, diselingkuhi. Dia tetap ambil saudara. Sehingga kitab itu dikatakan bahwa sama dengan kehidupan kita. Kita selalu meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan selalu menunggu kita. Menunggu kita. Pagi hari ini, biarlah kita menjadi pribadi yang sabar, setia kepada Tuhan. Amin. Dan yang terakhir saudara, yang ketiga. Kita akan belajar dari siapa saudara? Dari Ayub. Ada yang belum pernah dengar cerita Ayub? Sekolah minggu kita pasti dengar. Siapakah Ayub? Ayub salah satu-satunya orang yang dipuji Tuhan
dia umat yang dia hamba yang saleh dan benar. Dan tidak satupun orang di bumi ini seperti dia. Itu adalah Ayub. Tetapi apa yang terjadi saudara? Ayub dalam sekejap semua penderitaannya tidak ada orang yang bisa mengalami penderitaan yang dia alami. Jadi seimbang ya, dia dipuji Tuhan luar biasa, tetapi tantangannya juga luar biasa. Tidak ada sama sekali yang bisa melewati apa yang dialami oleh Ayub. Karena apa saudara? Kehilangan anak, kehilangan harta, apalagi? Sakit, apalagi? Dikutuk istrinya, apalagi? Disalahkan sama sahabat-sahabatnya. Tidak ada sama sekali saudara. Betul-betul dia alone, sendiri dengan Tuhan. Tidak ada sama sekali yang mendukung dia. Kira-kira kalau kita ada dalam posisi Ayub, apa yang kita buat saudara? Mungkin langsung apa saudara? Say goodbye sama tomat, gantung diri di pohon tomat, saudara, kasihan tomatnya saudara. Ya kan? Kalau kita ada di posisi Ayub, saya baca kisah Ayub saudara, saya tidak bisa membayangkan. Kehilangan sakit, sampai dia harus duduk pakai ambil beling untuk menggaruk badannya saudara. Ngeri. Saking penyakitnya itu saudara. Kedua, anaknya hilang. Meninggal dalam sekejap semua. Apalagi hartanya. Apalagi orang yang diharapkan akan mendukung dia istrinya malah dia dikutuk saudara. Matilah kau. Lah ada ini istri gitu kan. Apalagi sahabat-sahabatnya, harapan terakhir adalah sahabatnya. Malah disalahkan juga. Betul-betul tidak ada yang mendukung dia. Hanya dia dengan Tuhan. Tetapi dalam kondisi proses itu saudara. Di dalam ayat yang paling menarik sama saya. Di ayat 42. Kita buka di dalam Ayub pasal yang ke-42. Ayat yang kedua, di sana dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancanganmu yang gagal. Wow, luar biasa. Di dalam kondisi dia seorang diri di dalam sebuah tekanan yang tidak manusiawi saudara. Betul-betul tidak akan mungkin lagi. Sama seperti pujian di awal. Tidak ada manusia seperti dia di bumi ini yang saleh, jujur, penderitaannya pun tidak ada orang di bumi yang bisa, saudara. Tetapi imannya luar biasa, katakan, aku tahu bahwa engkau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancanganmu yang gagal. Di dalam ayat yang kelima saudara, dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kapan dia bisa berkata demikian? Kapan? Saat dia lewati semua proses yang luar biasa. Maka dia mengatakan, kalau dulu aku hanya mendengar dari kata orang, dari kitab-kitab para nabi aku mendengar, dari para nabi aku mendengar, tetapi sekarang aku sendiri melihat. Jadi kapan? Saat dia mengalami proses hidup, dia bertemu dengan Tuhan. Amin. Jadi saudara, kalau saudara mau bertemu dengan Tuhan, jalani proses hidup, kita akan bertemu dengan Tuhan. Kita akan melihat tangan Tuhan menolong kita. Firman Tuhan mengatakan, bukan karena kurang panjang tangan, kurang tajam pendengarannya. Bukan karena tangan Tuhan kurang panjang, tetapi yang menjadi penghalang kita adalah setiap pelanggaran kita. Saudara, dalam proses ini saudara, saya percaya bahwa dalam proses hidup kita, setiap pelanggaran kita, setiap kekurangan kita, itu akan dikikis saudara. Kita akan keluar, berjalan dengan waktu kita minta pertolongan Tuhan, minta kekuatan Tuhan. Amin. Jadi dalam proses inilah kita bisa melihat karya Tuhan. Seperti Ayub. Dia bisa mengatakan, kalau dulu aku hanya mendengar dari kata orang, tapi sekarang aku melihat sendiri, aku memandang sendiri. Kapan? Saat dia mengalami proses ini saudara.
Biarlah pagi hari ini, apapun proses kita, saudara, mari kita katakan, Tuhan, kalau dulu kau hanya mendengar kesaksian orang, hari ini aku mau melihat dengan mataku sendiri. Hari ini aku mau, persoalan ini aku ingin melihat karyamu sendiri. Aku melihat tanganmu sendiri. Aku ingin melihat bagaimana kau luar biasa dalam kehidupan saya. Amin, saudara. Karena lewat proses inilah, dari awal katakan bahwa proses hidup kita itu sangat menarik di hadapan Tuhan. Karena di dalam proses inilah Tuhan melihat hati kita. Di dalam proses inilah Tuhan menunggu kita, menanti kita, bagaimana kita bisa berbalik dan kita bergantung kepada Tuhan. Tuhan sangat senang saat kita bergantung kepada Tuhan. Tuhan sangat senang saat Dia menjadi yang utama di dalam kehidupan kita. Dan itu kita bisa lakukan saat kita mengalami proses. Amin, saudara. Di dalam ayat, kita baca bersama-sama. Di dalam ayat firman Tuhan di dalam 1 Petrus. Oke. Sebelum kita baca 1 Petrus, kita buka dalam Ayub 5 ayat yang ke-17. Ayat 5 ayat 17, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah menolak didikan yang maha kuasa. Wow, luar biasa, saudara. Ya, Ayub sendiri mengatakan sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Dengan kata lain, kita ditegur karena kita disayang Tuhan. Amin. Seorang ayah, kalau dia sayang sama anaknya, dia pasti tegur kalau dia salah. Betul ya? Makanya kasih itu mendidik. Kasih itu mendisiplin. Kasih itu, ya. Kalau dulu orang bilang di ujung rotan katanya ada emasnya, ya kan? Saya biasa iseng-iseng, tidak ada ujungnya, tidak ada emasnya, ada sakit kita. Betul, karena di rotan itu kita belajar menjadi anak yang taat. Perbandingan anak-anak yang tidak pernah dididik, dihajar, itu pasti beda dengan orang tua. Tapi anak yang dididik, pasti dia akan, Tuhan bersyukur saya dididik ayah saya. Karena termasuk saya sendiri, saya bersyukur kami dididik begitu keras, sehingga kami mampu berdiri di atas kaki sendiri, tidak pernah menyusahkan orang lain. Ya, tidak sedikit minta, tidak ada, saudara. Tidak ada, saudara. Tidak sedikit mengeluh, tidak ada. Kenapa? Dari kecil kita dididik harus begini. Nah, saudara, biarlah kita menjadi orang-orang yang berbahagia saat kita mengalami persoalan. Biarlah kita berbahagia, jalani proses itu, saudara. Amin. Sama-sama kasih salam kiri kanan, katakan jalani prosesnya. Ya, jalani prosesnya, saudara. Kita buka di dalam 1 Petrus. 1 Petrus 3 ayat yang ke-12 sama dengan Mazmur 34, 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Saya minta tolong pemain musik WL Singers ke depan. Di dalam Mazmur 33, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia Tuhan. Saudara, mata Tuhan tertuju kepada saudara. Amin. Apapun proses kita hari ini, apapun persoalan kita besar kecil, ingat mata Tuhan tertuju kepada saya dan saudara. Sama-sama katakan mata Tuhan tertuju kepada saya. Saat mata Tuhan tertuju kepada kita, saudara, kita percaya bahwa seberat apapun persoalan itu, di depan sudah ada jawaban yang menunggu. Amin. Hanya sabar, bersabar, sabar saja. Waktu Tuhan itu tepat dan waktu menunggu itu sepadan dengan hasilnya. Betul ya? Waktu Tuhan itu memang kita kelihatannya lambat, tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi percaya saudara, sepadan dengan hasilnya. Kenapa saudara? Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Saat kita setia, saat kita jalani prosesnya kita,
Mata Tuhan tertarik buat hidup kita. Dia sedang memandang kita, dia sedang tersenyum mungkin. Saat kita lagi mungkin merasa terseok-seok mungkin. Merasa mungkin aduh lututku sekarang sudah berdarah. Tuhan sekarang kakiku sudah lelah. Tapi saat kita tetap berseru Tuhan. Saat kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Tetap menaruh pengharapan kita dengan sabar, dengan tekun melakukan semua yang baik. Tekun berdoa, tekun pelayanan, tekun melakukan sesuatu yang baik. Ingat, mata Tuhan tertuju kepada kita dan mungkin saat ini lagi tersenyum. Sedikit lagi yang kita mengatakan bersabar lagi, sedikit lagi kita akan melihat karya Tuhan. Pagi hari ini kebenaran Tuhan saya bisa sharekan bersama-sama bahwa memang dunia hanya melihat hasil dan menghargai hasil. Alkitab memberikan kita pedoman, way, cara jalannya, how to solve, bagaimana kita menyelesaikannya. Mata Tuhan lebih tertarik kepada pribadi kita di dalam proses. Mari tutup Alkitab kita tundukkan kepala. Mari kita renungkan kehidupan kita, proses apa yang kita alami hari ini. Apakah kita selama ini berpikir saya mau instan? Kalau kita ada yang pernah berpikir saya mau instan Tuhan, semua ini Tuhan, pagi hari ini katakan Tuhan, saya mau ikuti prosesmu Tuhan. Karena saya percaya mata Tuhan tertuju kepada hidup saya. Dan saya yakin di depan Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada pengharapan kita. Berikanku biar hanya singer Sion dengan lembut katakan. Jemaat Tuhan, pagi hari kita buka tangan kita di hadapan Tuhan bersama-sama. Kita bangkit berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Tuhan, kami percaya pagi hari ini matamu tertuju bagi setiap kami. Engkau tertarik dengan proses hidup kami. Seperti Ayub, dia bisa bertemu Tuhan di dalam proses hidupnya. Kami percaya juga dalam proses hidup kami bisa bertemu dengan Engkau Tuhan. Melihat tangan-Mu Tuhan, melihat karya-Mu, perbuatan ajaib terjadi dalam hidup kami. Karena kami mengikuti prosesnya Tuhan. Biar jemaat sendiri naikkan ini sebagai sebuah doa, hanya nama Yesus. Hanya namamu Tuhan. Hanya namamu Yesus. Hanya nama Yesus. Berikanku hanya namamu. Hanya namamu Tuhan. Bernama Yesus. Berikanku kepastian. Haleluya. Setiap kita yang percaya Tuhan, kita angkat tangan kita. Biar jemaat Tuhan naikkan setiap doamu pagi hari ini. Yesus
kami menantikan janji Tuhan. Tuhan yang memberikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa yang baik, berkati hamba-Mu Miss Linca yang telah menyampaikan kebenaran firman bagi kami semua pagi hari ini. Berkati pribadinya Tuhan, pekerjaannya, pelayanannya, kesehatannya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pelihara Tuhan dan biar dia menjadi berkat dimanapun kakinya melangkah dan setiap tutur kata yang keluar memberkati orang-orang sekelilingnya Tuhan. Sekarang Tuhan Yesus kami mau memberikan persembahan Tuhan. Biar apa yang kami berikan, berapa yang kami berikan ini Tuhan Yesus berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah persembahan ini bisa kami gunakan dengan bijaksana di gereja ini untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Terima kasih Bapak yang baik, kami mau memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Baiklah, persembahan pertama untuk operasional pastori dan persembahan yang kedua untuk kas gereja. Amplop persembahan ada di kursi di bagian belakang jemaat Tuhan, di bagian depan kursi jemaat Tuhan sekalian, dan persembahan nanti akan dijalankan dari sebelah kiri, bagian tengah, dan sebelah kanan saya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelak, kasih tulus memberi warna.
mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Haleluya. Bila roh Tuhan ada dalam kita, kita akan bersuka cita senantiasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan menyaksikan informasi mengenai kegiatan gereja selama sepekan. Saya persilakan kepada teman-teman multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Ibadah khusus kaum wanita atau Putri Sion akan diadakan minggu ini. Bagi para wanita terkasih Tuhan, jangan lupa hadir untuk beribadah bersama sesuai dengan informasi yang tertera. Untuk teman-teman yang bergabung dalam Ground Sudiang, Unhas, dan BTP, jangan lupa hadir pada Fusion Ground yang akan diadakan di gereja. Mari semakin mempererat hubungan kasih dan persaudaraan di dalam Tuhan. Bagi para pelayan Tuhan, jangan lupa untuk menghadiri fellowship pelayan yang akan diadakan sesuai jadwal berikut. Mari tetap bertumbuh bersama dalam pelayanan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya.
Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan, ada informasi tambahan bagi teman-teman yang tergabung dalam ground, baik itu di ground BTP, ground Unhas, ground Sudiang, ground Pro juga. Kita akan ada fusion ground, artinya ibadah gabungan ground di gereja hari Selasa pukul 7 malam. Dan itu sama-sama dengan kegiatan DPA, fellowship DPA. Jadi kita ada juga dari gereja-gereja lain, pemuda lain yang akan bergabung bersama kita di gereja ini. Jadi kita semua wajib datang ke tempat ini. Nah, yang berikutnya saya menyapa dengan kasih Kristus buat jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di gereja GBI Oikumene BTP. Selamat datang di tempat ini. Apabila jemaat Tuhan sekalian belum memiliki gereja tetap untuk bertumbuh, gereja ini terbuka untuk jemaat Tuhan sekalian. Mari bertumbuh bersama di tempat ini. Dan untuk itu jemaat Tuhan, di kiri kanan jemaat Tuhan sekalian ada usher yang berjalan membawa alat tulis. Nanti bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir, silakan mengisi form yang ada di depan kursi jemaat Tuhan sekalian. Di kantong kursi ada kertas putih berisi form untuk jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir. Silakan diisi data dirinya dan nanti akan ditukarkan dengan souvenir gantungan kunci yang telah disediakan oleh gereja. Dan nanti bila kita bertemu di jalan terus kita lihat ada gantungan kunci itu, kita bisa tahu bahwa oh pernah gereja di GBI Oikumene, atau paling tidak oh jemaat GBI Oikumene ternyata. Sekalian juga di tangannya Asher ini ada permohonan doa, form untuk permohonan doa. Apabila jemaat Tuhan membutuhkan dukungan doa, ada pergumulan yang mau didukung dalam doa, silakan ditulis. Nanti akan kita doakan pada hari Selasa dan hari Jumat di Pondok Daud di Pastori. Nanti diserahkan juga ke Asher setelah menulisnya. Mungkin ini tertukar kali Kak Ebi. Form selamat datang kayaknya ini form pokok doa ini. Oh ada 2 ya? Oh ya. Nanti kalau sudah diisi, nanti dikembalikan pada saat kita keluar dari pintu gereja, nanti silakan dikembalikan kepada Asher dan akan diberikan gantungan kunci. Yang selanjutnya buat jemaat Tuhan yang rindu untuk melayani Tuhan di tempat ini, dapat scan barcode yang ada di depan kursi jemaat Tuhan sekalian. Barcode kecil yang di bawah silakan diisi dan dipilih kira-kira pelayanan apa yang sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan bagi kita. Kalau kita bisa senyum dan menyapa orang, berarti kita mau menjadi penerima tamu di tempat ini. Atau mungkin kita punya talenta untuk menari, kita bisa menjadi tim termasuk dalam tim tamborin. Atau mungkin saya kuat dan bisa mengangkat-ngangkat motor misalnya. Ada juga kita pelayanan parking ministry di tempat ini. Jadi sejak dari di bawah kita sudah ada pelayanan sebenarnya. Atau yang jago masak juga kita punya pelayanan cooking ministry. Baik, selanjutnya di Goal Sisi atau pemuda komunitas gereja kita yaitu Goal Sisi, kami mengadakan kegiatan yaitu retreat pada bulan April tanggal 1 sampai tanggal 3. Bagi jemaat Tuhan yang punya anak-anak yang muda, remaja, silakan daftarkan karena sudah dibuka pendaftarannya. Kita buka 3 batch. Jadi yang pertama, kedua dan ketiga itu beda-beda pendaftarannya. Karena pendaftarannya ini sudah termasuk akomodasi dan konsumsinya kita selama di sana. Nanti kita kalau Tuhan izinkan kita punya pembicara yaitu Pendeta Yandi Manobe. Iya, jadi kita akan dibekali di sana selama kurang lebih 3 hari 2 malam. Nah, bagi Bapak Ibu yang memiliki saudara, anak-anak atau siapapun yang mungkin ingin supaya semakin bertumbuh, punya teman-teman dalam komunitas untuk sama-sama bertumbuh dengan iman yang benar kepada Tuhan, bisa segera mendaftar atau bisa bertanya kepada teman-teman yang ada di belakang supaya kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Baik, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Kita akan segera mengakhiri doa kita, ibadah kita pada pagi hari ini. Saya persilakan kita semua berdiri.
sebelum kita melangkahkan kaki kita keluar dari pintu gereja ini, saya rindu kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Ku perlukan juru selamat, sebab kita tahu kita butuh penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kita. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tenang. Katakan, ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tenang. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tenang. Bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tenang. Bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tenang. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Di dalam dunia ini banyak jalan yang menyesatkan kami. Tapi kalau kami dekat dengan Tuhan, Tuhan akan tetap menuntun kami dan membawa kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini, di mana kami masih bisa bersekutu, memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah puji-pujian yang kami sudah sampaikan kepadamu dapat menyenangkan hatimu ya Tuhan. Bahkan Tuhan, firman-Mu yang sudah menguatkan kami, di mana firman-Mu ini mengingatkan kembali kepada kami untuk memiliki kesabaran, untuk memiliki hati yang tulus menghadapi segala Tuhan persoalan. Karena Tuhan telah memberi contoh di dalam kehidupan kami, di mana Engkau Tuhan sudah menjalani penderitaan, hujatan sampai Tuhan kematian-Mu. Tapi Tuhan tidak pernah komplain. Tuhan tetap sabar dan memberi penghiburan serta Tuhan pengampunan kepada orang-orang yang melakukannya. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu biarlah hati Tuhan, kesabaran daripada Tuhan tetap mewarnai kehidupan kami. Dimanapun kami berada, kami akan berdampak dan menjadi berkat Tuhan. Menghadapi segala tantangan, rintangan, kami percaya itu merupakan proses dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa ada janji Tuhan yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih atas firman-Mu, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberkati hamba-Mu di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya Tuhan sebagai tenaga pendidik. Biarlah kesabaran hati-Mu ya Tuhan, bahkan ketulusan hati-Mu menjadi milik bagi hamba-Mu ya Tuhan. Pengurapan-Mu, keberkatan-Mu
terus berjalan Tuhan, terus meliputi hamba-Mu dan memberkati hamba-Mu sampai detik ini Tuhan. Kami tetap bersyukur karena berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Tuhan, kami berdoa buat Tuhan hamba-Mu Pastor Esra yang menjadi hamba-Mu di tempat ini, menggembalakan sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Kami percaya pengurapan-Mu, keberkatan-Mu, bahkan kesabaran, ketulusan hati membimbing Tuhan sidang jemaat-Mu, membekali kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan sidang jemaat-Mu di tempat ini sungguh-sungguh mengaminkan di dalam hidupnya dan selalu rindu bersekutu dengan Tuhan. Rindu senantiasa berdoa kepada Tuhan, bersyukur, menyampaikan segala pergumulan. Karena kami percaya Tuhan bahwa di balik semua persoalan yang kami hadapi ada janji Tuhan. Dan doa yang kami Tuhan sampaikan kepadamu merupakan senjata di dalam kehidupan kami. Tanpa berdoa kepada Tuhan, hidup kami Tuhan akan sesat. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Kami Tuhan berdoa Tuhan buat Tuhan pekerjaan hamba-Mu. Kiranya Tuhan tetap berkati dan biarlah pengurapan-Mu tetap terjadi dan sementara sedang terjadi dalam kehidupannya. Apapun yang dikerjakan hamba-Mu, semuanya dapat berhasil. Juga kami berdoa buat istri dan anak. Kiranya Tuhan tetap memberkati, beri kesabaran di dalam mendukung pelayanan di tempat ini dan mendukung Tuhan suami di dalam pekerjaannya. Ibu Gembala, kami tetap berdoa kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau tetap beri Tuhan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera akan menjadi bagian daripada Ibu Gembala kami di dalam masa tuanya. Tuhan tetap memeliharanya. Berkati anak-anak, cucu, mantu yang ada, kiranya Engkau tetap memberkati dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati pelayanan Tuhan yang sudah melayani kami saat ini, yaitu tim. Kiranya Tuhan beri senantiasa semangat, sukacita daripadamu di dalam melayani. Dimanapun mereka berada, kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan tetap melimpah di dalam kehidupannya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Berkati pekerjaannya, rumah tangganya, perkuliahan, bahkan Tuhan anak-anak kami yang masih sedang menuntut pendidikan, bahkan Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Kami percaya Tuhan akan membuka jalan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa pula buat Tuhan bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari pusat sampai pemerintah daerah terpencil pun. Kiranya Tuhan tetap melawati agar Tuhan pemerintah kami ini Tuhan dapat memerintah bangsa ini dan takut akan Tuhan dan membawa bangsa kami ini lebih baik lagi. Orang-orang yang ada di bangsa kami ini kiranya Engkau lawati Tuhan agar dapat menerima Yesus dan menerima pula keselamatan daripadamu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Tuhan, jemaat-Mu yang sudah membawa persembahan, kiranya Tuhan memberkati dan jemaat-Mu tidak akan pernah merasa kekurangan, tapi senantiasa merasa berkecukupan di hadapan hadirat-Mu karena ada jaminan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati yang ada, yang sisa yang ada pada kami. Kami percaya Tuhan akan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami berdoa pula buat ibadah kedua dan ketiga. Kiranya Tuhan campur tangan. Umat-umat-Mu Tuhan siapkan untuk datang bersekutu, menyembah dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Karena dengan apa kami balas semua kasih kebaikan-Mu, selain sisa hidup yang kami miliki ini, tetap mengagungkan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Inilah doa kami dan kami taruh sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan kami akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti Engkau juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat dan dengarkan firman Tuhan.
Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kasih karunia dari Allah Bapa dan keselamatan yang kita dapatkan melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan bersatu dulu sejenak. Hidupku ada di Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas jemaat Tuhan. Sampai jumpa lagi untuk minggu depan.